Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, kaum hadirin muslimin yang kami banggakan, mantan Presiden Joko Widodo memperingatkan kita bahwa dampak pornografi akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an. Ini artinya hadirin, proporsi penduduk usia produktif akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia non-produktif. Oleh karena itu, hadirin, beliau menekankan kepada kita semua untuk menyiapkan generasi emas Indonesia yang kuat dan bermartabat. Kita patut bersyukur, hadirin. Alhamdulillah, dengan pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan yang semakin tinggi di negeri kita Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, jumlah lembaga pendidikan sekolah pada tahun ajaran 2024-2025 tercatat mencapai 439.049 sekolah. Jumlah ini tersebar dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah atas. Ditambah lagi, hadirin, jumlah lembaga pendidikan tinggi mencapai 5.522 atau ketiga terbesar di dunia. Namun, sungguh disayangkan, hadirin sekalian, potensi yang begitu luar biasa ini tidak berjalan seiring dengan pertumbuhan karakter manusia Indonesia. Hadirin, percayalah, mari kita saksikan berbagai macam problematika datang silih berganti mempertontonkan kehancuran karakter dan moralitas anak negeri. Mulai dari gurita narkoba yang semakin makmur, Judi online kian menjamur, HIV AIDS tumbuh subur, kekerasan, bullying, pelecehan seksual, bahkan tawuran terus menggerogoti bumi pertiwi. Ternyata lengkap sudah penderitaan. Kami bertiga akan menguraikan kalam ilahi melalui
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanlah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Syafwatut Tafasir jilid 3 halaman 552 mengatakan bahwa hada awal khitabi bin nabi ilahi sallallahu alaihi wasallam wa fihi da'watu ila qiraati wal kitabati wal ilmi. Ayat ini merupakan titah Allah yang pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menginginkan dan kaumnya agar senantiasa membaca, mengkaji, mendalami, memperbanyak literasi dan memperbanyak referensi. Ayat tadi hadirin menurut Syekh Muhammad Tahir Ibnu Asyur dalam tafsirnya Tahrir Ibnu Asyur dalam jilid ke-30 halaman 439 mengatakan bahwa huruf ba pada lafaz Iqra bismi rabbika adalah asbabul isti'anah. Dengan demikian hadirin, Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan betapa pentingnya pendidikan karakter, pengembangan pendidikan karakter di mana memperkaya literasi dan memperbanyak referensi haruslah diikuti dengan nilai-nilai teologi. Kekayaan intelektual harus diikuti dengan kekayaan spiritual. Penguatan jasmani harus diikuti dengan penguatan rohani. Kekayaan literasi dan referensi haruslah disertai dengan kekayaan jiwa dan hati nurani. Maka untuk maksud itulah hadirin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat syair Quran yang kami cintai, dewan juri yang kami hormati, alhamdulillah secara umum upaya penguatan karakter, pengembangan moralitas dan spiritualitas telah banyak diupayakan oleh pemerintah agar terciptanya bangsa yang kuat dan bermartabat. Namun hadirin, kita tidak mungkin menutup mata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kehancuran karakter anak bangsa terus melambung tinggi. Mari kita saksikan kembali, mulai dari kasus tawuran yang berdarah antar kelompok pemuda di Bekasi pada tahun 2025. Bahkan baru-baru ini Posteo COID melaporkan dari Jakarta Utara, seorang remaja usia umur 16 tahun tega membunuh dan memperkosa seorang anak perempuan umur 11 tahun. Hadirin, kondisi ini bahkan diperparah lagi dengan adanya oknum tenaga pendidik yang justru melakukan tindakan perundungan terhadap peserta didik, sehingga mencoreng
nama baik pendidikan dan merusak proses pembentukan karakter remaja yang seharusnya berlangsung dalam suasana nyaman. Hadirin, jika hal ini terus kita biarkan, Maka kepercayaan masyarakat terhadap tenaga pendidik semakin terdegradasi. kerusakan karakter semakin menjadi-jadi, bahkan ancaman kehancuran semakin mendekati. Oleh karenanya hadirin, Al-Quran tidak hanya menekankan pendidikan intelektual semata, sebab pendidikan intelektual yang tidak diimbangi dengan pendidikan karakter pasti akan melahirkan kehancuran dan kebinasaan. Sebagaimana terkandung dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 82 yang berbunyikan, أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak jejak-jejak peradabannya di bumi. Apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan juri yang kami hormati, sahabat Syariul Quran yang kami cintai, Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi dalam tafsirnya Al-Marawi jilid ke-24 halaman 100 mengatakan bahwa ayat tadi menggambarkan sejarah tentang tentang bangsa-bangsa terdahulu yang memiliki fisik yang kuat, kemewahan dunia yang begitu memikat. Yang memiliki fisik yang kuat, kemewahan yang begitu memikat.
tepat, tidak mendekatkan diri pada Sang Pemberi rahmat. Kesombongan dan kecongkakan malah dipertontonkan. Kedustaan dan kemunafikan malah dipamerkan. Iman digadai, moral diabai. Kenikmatan dunia yang dimiliki tak dapat memberi arti. Akhirnya mendatangkan azab sang ilahi. Akhirnya mendatangkan azab. Akhirnya mendatangkan azab sang ilahi. Sahabat generasi emas, sebuah lagu untuk kita semua. Mari tanamkan, mari. Untuk kita semua. Tuh buat. Gimana kalau gini? Yang pertama tuh Awak Rahmat sendiri dulu. Sahabat generasi emas, sebuah lagu untuk kita semua. Mari tanam, jangan goyah, jangan. Itu isa sih memang. Nanti awak dua tu. Ya. Kak Cik, Isa Cik. Awak kak kau lihat Isa kau di batas weekend. Mari tanamkan budi pekerti yang Qur'ani. Jangan goyah, jangan pasrah, jangan menyerah. Jawa diri, berkali diri, raih prestasi. Ya salam. Hadirin sekalian, dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa penguatan pendidikan jangan hanya berorientasi pada pemenuhan tuntunan administrasi dan pengembangan ilmu intelektual semata. Penguatan pendidikan ini harus berorientasi pada penguatan karakter, pengembangan etika, dan peningkatan moral sebagai solusi tepat. Sebagai solusi tepat untuk mewujudkan generasi yang